puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita menapaki pekan yang baru. Kita boleh datang di hadapan Tuhan pagi ini dalam program Hikmat Pagi. Mari kita siapkan hati kita dan bila firman Tuhan menyegarkan dan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari demi hari boleh kami jalani. Waktu terus bergulir dan Tuhan terus menolong kami. Sungguh Engkau Tuhan yang baik buat kami. Berkati ketika kami memasuki pekan yang baru ini. Tolong Tuhan yang terus beserta. Terlebih ketika GKI Karangsaru masuk dalam bulan komisi, di mana dimulai dengan pekan komisi anak. Bila Tuhan yang memberkati dan firman yang boleh kami dengar menolong kami menapaki hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini memuji Tuhan pada segala waktu. Mari kita membaca dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 1-11, namun kita akan membaca ayat 2 saja. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 2 demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan komisi di GKI Karangsaru. Diawali dengan pekan anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema memuji Tuhan pada segala waktu didasarkan pada tema minggu. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Sebuah tema yang bertujuan mengajak setiap orang percaya menjadi pribadi Kristiani yang memuji Tuhan setiap waktu. Dan memberikan keteladanan, menghidupi pujian kepada Tuhan setiap waktu tersebut kepada generasi penerus. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan dikasihi Allah. Ia termasuk salah satu dari orang-orang termasyhur dalam iman yang disebutkan dalam surat Ibrani pasal 11. Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus. Karenanya Yesus seringkali disebut anak Daud. Bahkan Allah memanggil Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Selain itu, Daud juga merupakan salah satu tokoh Alkitab yang patut dijadikan teladan. Salah satu hal yang perlu diteladani darinya adalah dia suka memuji Tuhan. Kitab Mazmur banyak mencatat puji-pujian yang dinaikkan Daud kepada Tuhan. Syair-syair yang indah, penuh kedalaman makna, lahir dari sanubari seorang Daud. Alkitab mencatat bahwa 7 kali dalam sehari ia memuji-muji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. Hal ini bukan berarti 7 kali atau 7 jam atau 7 menit dalam sehari Daud memuji Tuhan. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan 7 kali dalam sehari ini dengan frase terus-menerus. Angka 7 dalam pemahaman orang Israel adalah angka sempurna.
Berarti dalam hal ini Daud memuji Tuhan dengan sempurna. Tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dalam segala keadaan. Bukan hanya saat senang, dalam keadaan tenang, atau saat diberkati saja. Melainkan juga dalam keadaan susah sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur pasal 34 ayat 1-11 ini mengisahkan kesusahan besar yang dialami Daud saat ia melarikan diri dari Saul yang hendak membunuhnya. Ayat 1, lihat juga 1 Samuel pasal 18 ayat 27. Sebagai seorang buronan, berulang kali Daud mengalami kesesakan, penindasan, dan merasa terjepit. Namun setiap kali ia menjerit kepada Tuhan, Tuhan menolongnya tepat pada waktunya. Ayat 7. Perlindungan Tuhan dirasakannya bagai dijaga oleh pasukan malaikat yang mengelilingi dia. Ayat 8. Apapun yang terjadi, Daud tidak akan pernah berhenti menyanyikan pujian bagi Tuhan yang telah menyatakan kebaikannya. Marilah kita meneladani Daud yang selalu memuji Tuhan setiap waktu, entah dalam keadaan baik ataupun tidak. Sebab kita juga telah menerima segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan setiap hari dalam suka maupun duka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberikan kami firman, Engkau memberikan kami contoh teladan di dalam kehidupan Daud. Daud seorang pribadi yang dekat denganmu. Dalam segala perkara dia memuji memuliakan Engkau. Oleh karena itu tolong kami juga di dalam perkara-perkara kehidupan kami, di tengah masa yang sulit ini, kami tetap boleh memuji memuliakan Tuhan. Di dalam segala keadaan, baik itu duka ataupun suka, sedih maupun bahagia, biarlah kami dimampukan untuk memuliakan Tuhan senantiasa. Berkati kami hari ini Tuhan, dan kami percaya Engkau menolong kami, supaya kami bisa memuji, mengagungkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar firman yang mengingatkan kita untuk terus memuji memuliakan Dia. Relasi dan perjumpaan dengan Tuhan dalam keseharian selalu indah serta menguatkan. Tidak heran banyak orang mencurahkan perasaannya dengan puji-pujian. Puji-pujian kepada Tuhan lahir dari sebuah pengalaman kehidupan. Apakah saudara mengalami kebaikan Tuhan? Puji, muliakan Dia. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi.